Ya, pemirsa, diduga alami depresi, seorang wanita muda yang hendak melompat dari ketinggian atap masjid berhasil cegah anggota polisi. Bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? Sedang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. 1 orang meninggal dunia.
sebagai dasar daripada segala bentuk ibadah dan perbuatan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dituliskan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan, dan segera kita minum daripadanya. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga atas pengorbanan Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami beroleh pengampunan, penyucian, dan kami telah dimerdekakan dari kutuk dosa yaitu maut oleh kuasa darah Yesus, dan oleh kuasa kebangkitan Kristus kami beroleh hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan, suatu pengharapan yang abadi. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh rangkaian ibadah dan pelayanan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan pernah biasa, tidak akan pernah binasa. Dan biarlah karena bilur-bilur dari darah Tuhan Yesus, kita boleh mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami. Kehadiran-Mu
Engkau melayakkan setiap kami Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu, untuk melakukan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, karena kemenangan yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Kami mau menaikkan sukacita kami Tuhan, karena Engkau telah menang untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang kita mau bersukacita merayakan kemenangan Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia sebab Dia Allah yang sudah bangun untuk setiap kita. Kita mau kasih salam kepada saudara-saudara yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Ucapkan selamat Paskah. Kasih senyum terbaik karena kita sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan sudah bangkit. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita. Haleluya. Hanya Yesus, kita sudah bangun, kita sudah menang atas maut, dan kita adalah umat-umat kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu terkotak, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami pujian, nyanyian kemenangan, masuk
akan mempersiapkan persembahan. Saya undang petugas kolektan untuk menuju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan, dan Kau juga sudah menang atas maut ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan yang terbaik dari harta kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap petugas yang melaksanakan kolektan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
keselamatan abadi bagi setiap orang berdosa melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di Golgota. Dan semua telah terjadi pada hari yang ketiga. Yesus bangkit mengalahkan maut untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah terbesar yang Kau sudah berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk menerima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bersyukur pada Tuhan untuk hari yang baik, untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk waktu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberi kepada kita peluang yang sangat istimewa, memberikan kuasa yang sangat dahsyat, di mana oleh kebangkitannya kita beroleh hidup yang baru. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita, maka kita tidak punya kesempatan untuk hidup dalam keabadian di surga yang mulia. Tetapi puji syukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan suatu hal yang sangat hebat, satu hal yang sangat dahsyat, di mana Yesus rela menderita bahkan mati di kayu salib untuk menanggung segala kutuk dosa, yaitu maut, untuk kita. Dan Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari maut, mengalahkan maut untuk kita, sehingga kuasa kebangkitannya itu melahirkan kita sebagai pribadi-pribadi yang beroleh hidup yang baru, hidup yang berpengharapan, bukan pengharapan yang fana, tapi pengharapan yang abadi. Kita beroleh pengharapan yang kekal untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar semua itu. Hanya Yesus yang membayarnya untuk kita. Nah, mari bersama-sama kita membaca dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Nah, kita bangkit bersama-sama. Kita akan ucapkan pembacaan ayat masjid. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Oleh kebangkitan Kristus, kita semua bersama dibangkitkan dalam hidup yang baru, atau dilahirkan dalam hidup yang baru. Bukan hidup yang akan berakhir dalam kefanaan, bukan hidup yang berakhir di neraka, tidak. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, kita beroleh hidup yang baru, hidup yang berpengharapan abadi dengan satu tujuan saja, surga mulia. Amin. Bapak Ibu,
Kalau orang lain berkata, semoga kita semua amal kebajikan kita diterima di hadapan Tuhan dan kita beroleh surga yang mulia. Tetapi Yesus memastikan bahwa oleh kuasa kebangkitannya kita beroleh hidup yang baru, hidup yang menuju kepada kekekalan di surganya yang mulia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang sama-sama disalibkan, tetapi prosedur penyalibannya berbeda. Kalau mereka hanya diikat di atas kayu salib, kalau Yesus tidak diikat, tetapi dipaku di atas kayu salib, bukan dengan paku yang untuk kita pakai paku Belanda, tetapi pakunya itu adalah paku yang sangat besar dan berat, dan paku itu dihunjamkan di telapak tangan, kedua telapak tangannya juga pada kedua kakinya. Kalau penjahat yang ada di kanan kirinya hanya diikat kaki dan tangannya, tetapi Yesus diperankan lebih kejam, dipaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu penjahat yang ada di sebelah Yesus berkata, Yesus, kalau nanti aku mati, apakah aku bisa masuk bersama dengan engkau menghadap Bapa surga? Yesus menjawab, hari ini juga kamu bersamaku di Taman Firdaus Allah. Seorang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka orang tersebut beroleh jaminan keselamatan, hidup kekal di surga yang mulia. Karena itu kita perlu bersyukur bahwa kita telah beroleh hidup baru oleh korban Kristus. Melalui kuasa kebangkitannya kita beroleh hidup yang baru, bukan hidup yang fana. Hidup yang baru ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kuasa kebangkitan Kristus telah melahirkan kita sebagai ciptaan yang baru dengan hidup yang penuh pengharapan. Bukan pengharapan yang fana, tetapi pengharapan yang abadi, yang menyentuh seluruh aspek kehidupan di bumi dan di surga. Pengharapan dari Yesus yang diberikan untuk kita berkaitan dengan lini-lini kehidupan di bumi dan akan terus sampai di surga. Tuhan sudah menjamin itu oleh kuasa kebangkitannya. Dan Tuhan telah menempatkan kita pada suatu orbit kehidupan, bukan orbit kehidupan yang biasa saja, tapi Tuhan telah meletakkan kita pada orbit kehidupan yang bernilai abadi. Dan ketika kita bergerak dalam orbit hidup baru bersama kuasa kebangkitan Kristus, maka setiap langkah kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika kita dengan yakin
ketika kita dengan semangat iman, ketika kita dengan penuh ketulusan mengamalkan ajaran-ajaran dan perintah Tuhan dalam orbit hidup baru tersebut, maka semua itu diperhitungkan sebagai kebenaran yang layak dipahalai di sini, di bumi, dan akan disempurnakan di surganya yang mulia. Nah, salah satu ajarannya adalah hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah para pemimpinmu. Nah, ketika kita mengamalkan ajaran Tuhan tersebut dengan yakin, dengan taat, dengan tulus, semua itu dihitung oleh Tuhan sebagai kebenaran, sehingga langkah-langkah hidupmu akan dipenuhi bahagia dari Tuhan, akan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita bersyukur bahwa oleh kebangkitan Kristus kita telah dilahirkan baru sebagai ciptaan yang baru dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan abadi. Dan yang kedua, sebagai umat Tuhan yang sudah beroleh hidup baru dalam pergerakan hidup kita di orbit hidup yang baru, di dalam kuasa kebangkitannya itu, Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita. Carilah, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Carilah, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Tuhan Yesus saat ini berada di surga bersama Bapa surga. Beliau tidak pongkang-pongkang kaki, tetapi beliau masih melakukan tugas mulia untuk berdoa syafaat bagi kita umatnya di hadapan Bapa, agar kita beroleh berkat dari Bapa surga, berkat-berkat yang diperlukan oleh saudara dan saya dalam perjalanan hidup ini. Selain itu, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya, spesial, suatu tempat yang mulia yang dibangun oleh Yesus sendiri untuk kita. Nah, kita perlu meneladan kepada Kristus bahwa sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni, disucikan, diberi hak untuk hidup sebagai orang-orang yang baru, umat yang baru di dalam Kristus. Saudaraku, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kasih karunia-Nya untuk kita dapat berkarya memuliakan Tuhan. Carilah perkara-perkara Tuhan, kerjakanlah perkara-perkara Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya bersama dengan beberapa rekan hamba Tuhan pernah memikirkan bersama, mendoakan bersama supaya
ada satu lembaga Kristen yang mempersiapkan generasi bintang Indonesia. Sekelompok anak-anak Tuhan yang siap dilatih, dididik, didampingi, diarahkan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi bintang Indonesia yang diberkati Tuhan sehingga mereka akan bertumbuh kembang sebagai orang-orang hebat di bumi pertiwi ini. Dan kita terus berdoa untuk itu. Sebab itu saya selalu dorong kepada keluarga-keluarga muda untuk banyak berdoa untuk anak-anak kalian agar mereka menjadi generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan di dalam lembaga-lembaga di bumi pertiwi ini, sehingga mereka dapat menjadi berkat di dalam seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk hal tersebut. Itu adalah perkara-perkara yang dari atas, perkara-perkara yang ada di hati Yesus untuk kita, gerejanya, agar berdoa, mempersiapkan generasi bintang Indonesia. Melalui siapa? Melalui Anda, melalui anak cucumu, agar mereka dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam kitab Nabi Daniel, bahwa orang-orang yang dipersiapkan menjadi satu generasi bintang bagi bangsanya, itu mereka akan dipimpin oleh satu malaikat yang bernama malaikat Mikail. Dia akan menyertai, memimpin generasi bintang itu. Nah, mari bersama-sama kita berdoa untuk anak cucu kita agar mereka menjadi generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati nusa dan bangsa. Nah, saya kira isi hati yang seperti itu juga ada di hati Pak Heri Baijang. Rindukan Anda, anak cucumu dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Saya yakin itu semangat dari almarhum Bapak Baijang pasti turun ke anak-anak cucunya. Kami harus bangkit sebagai generasi bintang Indonesia. Akan lahir banyak jenderal-jenderal, dokter-dokter, ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi yang lahir dari anak-anak Tuhan. Dan mari kita berpikir seperti Yesus berpikir. Mari kita memiliki kerinduan mulia seperti Yesus punya kerinduan mulia. Oh, dari setiap bangsa, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, Tuhan mau lahir dari bangsa ini, khususnya dari anak-anak Tuhan, generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ini yang harus jadi tanggung jawab kita. Pikirkanlah perkara-perkara di atas dan lakukanlah dalam pimpinannya, supaya di mana saja anak Tuhan berada, di sana mereka menjadi berkat.
Saudara kekasih Tuhan, saya akan bacakan satu ayat sebagai ayat penutup dari 1 Petrus pasal 1. Demikian ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mari kita bersama-sama sebagai umat ciptaan yang baru, yang telah dilahirkan baru oleh kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita bersama-sama memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, memperjuangkan hal-hal yang dari Tuhan menjadi realita kehidupan yang mulia pada masa ini. Kita selalu perlu berdoa, membimbing, mengarahkan anak cucu kita menjadi generasi bintang Indonesia. Ya, itu yang saya selalu doakan untuk anak cucu saya. Juga saya rindukan semua saudara, terutama keluarga-keluarga muda, ya, berdoalah untuk anak-anakmu. Tiap hari tumpang tangan di kepalanya, doakan dan pujilah Tuhan bersama mereka. Pasti mereka akan dipakai Tuhan suatu hari kelak. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menandai tahun 2023 ini sebagai suatu hari yang baik untuk berdoa dan terus berdoa bagi anak cucu agar mereka dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Ya, mari bersama bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga, kami bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu yang telah melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru, orang-orang yang beroleh hidup baru, hidup yang berpengharapan mulia. Dan Tuhan telah mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk memikirkan hal-hal yang dari atas, hal-hal yang dari surga, hal-hal yang daripadamu, memikirkannya, merencanakannya, memperjuangkan sampai lahir suatu generasi yang hebat, generasi bintang Indonesia yang akan dipakai Tuhan di seluruh lini-lini utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, inilah rindu kami kepadamu untuk anak cucu kami.
Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami. Dan kami yakin melalui peringatan Paskah, Yesus bangkit dari maut, memberikan kepada kami hidup yang baru, memberikan kepada kami kerinduan-kerinduan yang besar, pemikiran-pemikiran yang mulia, perencanaan-perencanaan yang mulia melalui kehidupan kami pribadi, juga melalui kehidupan anak dan cucu kami. Bapa Surga, biarlah Roh-Mu yang kudus membuat hati kami membara selalu untuk mendoakan anak cucu kami dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Terima kasih. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan, panitia Paskah yang sudah berjuang untuk bersama-sama mempersembahkan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua para pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan yang sudah berkorban dan memperjuangkan ibadah dan pelayanan pada hari ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum persembahan dijalankan, saya mau sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan juga kita akan menerima berkat Paskah. Dan untuk anak-anak sekolah minggu tidak akan diberikan untuk berkat Paskahnya, karena nanti mereka akan ibadah Paskah sendiri dan sudah ada berkatnya. Jadi setelah ibadah ini, anak-anak sekolah minggu yang hadir saat ini itu tidak akan menerima, tetapi nanti akan diberikan ketika mereka ibadah Paskah sendiri setelah ibadah ini. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita yang kedua. Saya menyambut tugas kolektan. Kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa sebab Dia hidup pada hari esok.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Hartini, Bapak Dedi Sutikno, Ibu Yulia Sriana, Saudara Joshua Adi Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 16 April 2023, WL Bapak Yendi, Singer Ibu Mei dan Ibu Gloria. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 16 April 2023, Ibu Endang, Ibu Ati, Ibu Dwi Farida, dan Ibu Tati. Jadwal pelayan kolektan Minggu 16 April 2023, Ibu Sudarwati dan Ibu Nani. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan juga menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga atas pimpinan Roh yang Kudus dalam penyelenggaraan ibadah Raya Paskah di pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan sekalian yang sudah berjeli lelah dalam mensukseskan Paskah 2023. Tuhan berkati pribadi mereka semua. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati cita-cita dan harapan sekalian jemaat dan para pelayan. Kiranya berkat dari Tuhan berlimpah. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Pak Menteri, TNI dan Polri, juga seluruh warga masyarakat di seluruh kepulauan Nusantara ini. Tuhan memberkati dengan shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi mereka semua gereja-Mu dengan api kemuliaan. Dan kami memohon kiranya roh persatuan di seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh provinsi di Indonesia. Tuhan memakai gereja-Mu menjadi garam dan terang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Berkatilah pribadi mereka sekalian. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang usia lanjut. Kiranya Tuhan memenuhi hati mereka dengan semangat, sukacita untuk terus memuji, memuliakan Tuhan sampai akhir hayat mereka.
Berdoa pula untuk saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah oleh benih Yesus dan disembuhkan. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kelimpahan berkat dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan kita gereja yang misioner. Persekutuan hiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, gereja Tuhan, untuk dimuliakan dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.